pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Mari jemaat Tuhan dengan hatimu katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik, Tuhan. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini dari awal. Ku hidup katakan tiada pernah. Mari bersama-sama kita mau nyatakan kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
menyembah di tempat ini. Sebab hanya nama Yesus yang layak untuk ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku.
dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu karena Engkau Yesus Raja yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Lebih dahsyat lagi katakan haleluya. Mari bersorak bahwa Yesus adalah Raja kita, amin. Hey. Hey. 1, 2, 3, 4. Yang percaya sama-sama kita nyatakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Here we go. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya sama-sama kita nyatakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Lebih dahsyat. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan di atas kepala kita. Come on. Hey.
Ada Yesus yang jaya dan berkuasa. Ya Yesus namanya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan hanya Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasihanmu Prabu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Lebih dahsyat, kita sorakan haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Lebih dahsyat lagi, masih semangat memuji Tuhan, amin. Wuh. Hanya Dia Tuhan yang ajaib. Hey. Yang percaya sama-sama kita nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Lebih dahsyat kita katakan. Segenap jiwa dan pengharapan telah Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semua jemaat Yesus sorakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa.
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Berikan suara-suara yang dahsyat buat Tuhan. Saudara dipersilakan kembali. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita, kami mengucap syukur hari ini karena Engkau begitu dahsyat dalam hidup kami, karena Engkau begitu ajaib bagi setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan yang persembahan yang terbaik, kami memberikan kepadamu sebab Engkau telah terlebih dahulu berikan yang terbaik buat hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu
Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Mari jemaat Tuhan sendiri. Kasih-Mu Bapa, Terima kasih Tuhan. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Percaya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Yesus bangkit bagi kami, membangkitkan tubuh kami. Yesus membangkitkan hidup kami. Semua fokus menyembah Yesus yang sudah bangkit. Biar Roh-Mu bekerja menjamah kami. Biar Roh Kudus yang melawat kami.
Lebih dahsyat lagi katakan bagi Tuhan, so good. Semua. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good. You're so good to me. You're so good to me. Serahkan haleluya. 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 Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena Yesus sudah bangkit, ada hari esok. Karena Yesus sudah bangkit, hari depan kami, hari yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan keberhasilan. Terpuji namamu, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Masih banyak hari ini orang Kristen, bahkan dominan ya, paling banyak itu merayakan Paskah. Tapi tidak jadi masalah, karena kalau selalu dirayakan Paskah itu jauh lebih baik. Setiap hari Paskah mengingat kematian, pengorbanan Yesus, itu jauh lebih baik. Karena Paskah itu sebenarnya bukan hari kebangkitan, tapi hari di mana pertukaran itu terjadi. Kematian itu seharusnya dimatikan, dibinasakan, tapi diluputkan, Passover, dilewatkan. Katakan amin. Yang tidak boleh itu saudara mengirimkan gambar dan kata-katanya itu selamat Paskah, tapi gambarnya telur. Wah, ini penghinaan bagi Yesus Kristus itu asli. Betul, itu tidak boleh. Masa karya Yesus digambarkan dengan telur? Wah, lebih baik saudara mengucapkannya kasih gambar salib Yesus. Atau lebih mantap lagi, kubur yang kosong. Kata-katanya selamat Paskah. Jadi tidak ada hubungannya Paskah dengan telur. Sama dengan Natal. Saudara mengucapkan Natal, tapi dikasih gambar. Kasih gambar Santa Claus. Tidak ada hubungannya Santa Claus. Itu cara-cara iblis untuk menghilangkan makna yang sesungguhnya. Kalau makna yang sesungguhnya, maka perayaan yang kita rayakan tidak ada bedanya dengan perayaan duniawi. Karena makna yang sesungguhnya sudah hilang. Jadi Paskah itu adalah tentang karya Yesus. Jadi tidak ada hubungannya dengan telur ya. Bukan berarti saya anti telur. Karena makanan kita setiap minggu juga sering di sini menunya telur. Jadi tidak ada hubungannya telur dengan Paskah. Hanya saja saya lihat dulu kan sering. Kalau Paskah selalu cari telur. Ada apa dengan telur? Dan kemarin juga di Paskah kita menunya, wah kenyang sudah. Karena memang itu makanan high class sama. Jadi orang yang paling bawah, orang yang paling atas, menu telur itu adalah spesial. Saking spesialnya dibawa ke Paskah. Ini yang repot, ini yang repot. Biarlah telur cukup untuk dimakan, tidak ada hubungannya dengan karya salib Yesus. Katakan amin. Kasih salam kiri kanan dari jauh, selamat Paskah atau selamat kebangkitan. Kita lihat sejenak ke belakang di Yohanes 19 ayat 19. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Plakat yang dimaksud adalah ini. Yesus
Artinya ini Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Yang menulisnya adalah Pontius Pilatus. Terus banyak ada 3 bahasa. Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Saudara tahu tujuan Pontius Pilatus membuat plakat itu adalah sebenarnya untuk menghina, mengejek. Dikatakan di sana, dialah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kok raja mati seperti itu? Kok raja mati ditelanjangi? Kok raja mati diludah, dihina, difitnah? Sebagaimana layaknya penjahat, teroris dihukum mati. Kenapa raja dihukum sedemikian? Jadi ini adalah ejekan Pontius Pilatus kepada Yesus dan orang-orang Yahudi. Sehingga para imam berkata, janganlah tulis demikian, tulislah seperti ini, kata imam. Dia berkata, jadi bukan pernyataan, dia berkata, aku adalah raja orang Yahudi. Tapi Pontius berkata, apa yang sudah aku tulis, biarlah tertulis untuk selamanya. Tapi ada hal yang sangat menarik yang membuat mata saya tercengang melihat dari ketiga tulisan ini. Tulisan Ibrani, Yunani, dan Latin. Lihat tulisan Latin ini. Yesus Nazarenus Reg Iudeorium. Ini kalau disingkat, ini bahasa Latin. Kalau disingkat menjadi INRI, I-N-R-I. INRI. Dan ini adalah ini bahasa Latin. Kalau ini bahasa Yunani. Yang artinya kalau saudara nanti kan nggak bisa baca. Jadi saya tulis saja, sama-sama kita baca. Iesos, ho Nasorios, ho Basileus, tan Leodeon. Artinya sama. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Yang lebih kerennya adalah bahasa Ibrani. Lihat. Saudara baca 1, 2, 3. Oh, belum muncul ya. Oke. Kalau bahasa Ibrani dari kiri ke kanan. Dari sini ke sini. Tapi kita baca. Jadi ini Yesua di sini. Mari kita baca. Yesua Hanasrim wa Malek ha Yehudin. Sekali lagi 1, 2, 3. Yesua Hanasrim wa Malek ha Yehudin. Nah, kalau disingkat maka akan muncul YHWH. Pontius Pilatus tidak memahami itu. Dia sengaja membuat plakat ini untuk mempermalukan Yesus dan mempermalukan orang Yahudi. Tapi tanpa dia sadari, dia sedang mempromosikan nama Yahweh. Jadi saudara jangan merasa tidak layak menyebut nama Yahweh. Kalau saudara merasa tidak layak, lebih hebat aliran Batak Protestan. Coba suruh berdoa sampai hari ini. Mereka akan berdoa. Ale amanami debataja Jehovah. Jehovah itu bahasa Latin. Bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya adalah Yahweh. Kenapa saudara merasa tidak layak? Orang Batak Protestan itu dari sudah manggil Jehovah. Bahkan di setiap minggu itu wajib disebut namanya. Ada janji iman atau pengakuan iman. Itu selalu diucapkan. Ale amanami debata Jehovah. Kalau bahasa Indonesia, ya Bapa kami Yahweh. Kita lihat arti Yahweh. Yod he waw he. Tangan lihatlah, paku lihatlah. Jadi arti Yahweh itu adalah lihatlah tangan, lihatlah paku.
lihatlah tangan yang berlubang paku. Jadi secara teologianya arti Yahweh itu adalah Yesus Kristus yang saudara berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi Pontius Pilatus dengan kebenciannya ternyata tanpa dia sadari dia sedang berkata, dialah anak Elohim itu, dialah Yahweh itu, dialah sang pencipta itu. Apa yang kita pahami dari pemahaman ini? Iblis mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Pontius Pilatus mereka-rekakan yang buruk tentang kematian Yesus. Bukan hanya mempermalukan Yesus, tapi mau mempermalukan bangsa Yahudi. Tapi justru di dalam reka-reka itu, ternyata si jahat masuk dalam jebakan Batman. Lihat, Yusuf, bagaimana si jahat melalui keluarganya mereka-rekakan yang buruk, dimasukkan ke sumur, habis itu dijual. Wah, ini pertama sekali perdagangan manusia yang diekspos di dalam kitab suci. Dijual lagi. Habis itu dimasukkan ke penjara. Buruk. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Kalau Tuhan mereka-rekakan yang baik, maka reka-reka yang buruk yang dibuat manusia itu tidak ada gunanya, bahkan dipakai Tuhan untuk menggenapi rancangannya. Katakan amin. Wah, keren ini. Setelah itu lihat Daud. Daud dari semua keluarganya, dia anak yang paling dibenci oleh orang tuanya. Istilahnya kalau bahasa sekarang, kakak-kakaknya itu dikasih sarjana, minimal sarjana. Kerjaannya dipaksakan masuk pegawai negeri. Anaknya paling bungsu ini dikasih lulusan S1, SD. Otomatis tidak bisa masuk ke pemerintahan, masuk tukang ternak. Direka-rekakan sedemikian rupa supaya masa depannya itu tidak ada. Tapi kalau Tuhan sudah mereka-rekakan yang baik, sehingga Daud berkata, meskipun orang tuaku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, dan Tuhanlah warisanku. Katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yang terakhir, lihatlah Daniel. Begitu hebatnya para pemimpin negara, para pejabat bersekongkol membuat rancangan untuk membinasakan Daniel. Seakan-akan rancangan mereka berhasil sehingga Daniel masuk ke gua singa. Justru di dalam gua singa itulah rancangan Tuhan digenapi. Sehingga Raja Babel dan semua pembesar berkata, benarlah bahwa Elohimnya Daniel, dialah Elohim yang sesungguhnya. Tuhan Yahweh yang disembah Daniel, dialah Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Katakan amin. Sekarang keadaan apa yang saudara alami? Apakah COVID ini sedang mereka-rekakan yang buruk tentang pekerjaanmu, tentang keluargamu, tentang masa depanmu? Apakah peperangan Rusia dan Ukraina itu sedang mereka-rekakan yang buruk tentang pekerjaan masa depan? Semuanya seakan-akan melangkah takut, tidak melangkah mati. Dono Kasino Indro katakan maju kena, mundur kena, apalagi berhenti. Kena semuanya. Tapi Tuhan berkata, semua manusia boleh merancangkan, tapi rancangan Tuhanlah yang tergenapi. Katakan amin. Oleh sebab itu pastikan masa depan saudara, pekerjaan kita, pelayanan kita itu berada dalam rancangan Tuhan. Itu dalam karyanya Tuhan. Kalau Anda dalam rancangan berada dalam karya Tuhan, surga yang handle semua. Katakan amin.
Tuhan yang support saudara. Bukan kita lagi yang mengemis akan berat, tidak. Tapi surga yang membackup kita semuanya. Karena apa? Karena pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, semuanya dalam karyanya Tuhan. Dan kalau semua sudah dalam karya Tuhan, tidak ada cerita gagal. Semua pasti berhasil. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir, mari kita baca 1, 2, 3. Sebab kematian dikatakan kalau semua orang mati karena Adam. Coba saya mau tanya, siapa yang di sini yang sudah makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Tidak ada toh? Itu tulang Adam yang makan itu. Opung Adam, apalagi? Semuanya lah, koko Adam kah? Kalau orang Sunda bilang Adam. Kalau dulu waktu kami pacaran gitu, istri saya panggil itu. Kayak orang belajar huruf Saya panggil lah Teteh gitu. Kan panggilannya seperti itu. Agak unik, memang belajar bahasa itu unik. Dulu waktu istri saya manggil anak saya budak itu saya nggak terima. Budak satu ini katanya. Ternyata orang Sunda manggil anak ya budak. Ya dah? Budak. Jadi kalau ada orang Roma gitu, perwira Roma, ada budaknya yang sakit, itu bukan budak sungguhan. Itu bahasa itu benar-benar di ayat yang lain itu anaknya. Karena itu dia rela pergi jauh-jauh mencari Yesus. Saya ngomong ke istri, jangan panggil budak lah. Terus panggil apa yang bagus gitu. Terus panggil apa? Pembantu gitu aja. Sama aja, panggil anak aja. Kita orang Batak kok panggil anak yang enak-enak aja didengar. Gara-gara Adam, maka semua manusia binasa. Itu adil? Adil. Nah, kalau gara-gara Yesus, semua manusia yang percaya kepada Yesus diselamatkan, itu adil? Adil. Kalau satu orang maut menjalar dan satu orang pun yaitu Kristus anugerah menjalar, itu tersebar kemana-mana. Katakan amin. Sehingga Yesus bangkit, dengan kebangkitan Yesus itu mengalahkan maut. Itu musuh yang terakhir. Katakan musuh yang terakhir. Pak, masih ada musuh. Siapa yang musuh kita lagi? Musuh yang terakhir adalah kematian. Karena siapapun yang boleh disebut di dunia ini pasti kalah dengan kematian. Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling kaya? Siapa yang paling hebat menjaga kesehatannya? Pasti kalau berhadapan dengan kematian dia takluk. Musuh yang terakhir adalah kematian. Artinya, bagaimanapun cara mati orang percaya, suatu hari nanti kita semua pasti dibangkitkan. Katakan amin. Jadi tidak ada lagi yang hilang. Pak, saya dirampas, saya diperas, bahkan keluargaku ada yang dibunuh. Bahkan yang kemarin yang paling heboh, satu rumah 5 orang ya. Suami istri, putri 2, anak 1. 5 ya. Itu dipanggang hidup-hidup di satu rumah. Wah, itu mengerikan. Tapi nanti hari kebangkitan, tidak ada yang mau dituntut kepada Tuhan. Karena apa? Semua sudah dibangkitkan lengkap dengan anggotanya, dengan keluarganya.
Karena itu musuh yang terakhir, bukankah antikris? Siapapun yang dibunuh oleh antikris, pada akhirnya orang percaya juga akan dibangkitkan. Ini adalah musuh yang terakhir. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah perayaan Paskah kita Jumat kemarin. Karena apa? Karena kita mati tidak bangkit-bangkit. Tujuan kita percaya kepada Yesus Kristus adalah untuk hidup selamanya bersama Yesus. Katakan amin. Karena hidup di dunia ini hanya sementara saja. Lihat saudara, semua yang mati dalam Yesus dibangkitkan. Ini nanti bicara kebangkitan yang akan datang. Tapi sekarang saudara percaya, apa yang sedang mati di dalam hidupmu? Apakah karir yang sedang menuju kematian? Apakah pekerjaan yang menuju kematian? Apakah kesehatan itu sudah mulai merosot? Kemarin ada kesaksian pastor. Waktu pastor khotbah, selesai ibadah, ada salah satu dari diaken ngomong seperti ini. Sementara firman disampaikan, kesaksian lengannya sakit. Saya juga sudah 3-4 bulan dengan saya sakit. Lalu ada iman. Lalu saya angkat tangan saya gerakkan dalam nama Yesus. Gitu. Sekarang pastor saya sudah bisa seperti ini. Dan seketika itu mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, waktu firman disampaikan, adakah iman yang sedang bergelora di dalam hatimu? Sehingga engkau dapat berkata, dalam nama Yesus, karirku dihidupkan, karirku dibangkitkan. Yang sudah mulai mulai turun dalam nama Tuhan Yesus. Ini momen yang sangat dipercayai. Karirku bangkit, ekonomiku bangkit, keluargaku bangkit, kesehatanku bangkit, anak-anakku bangkit, seluruh kehidupanku bangkit. Katakan amin. Saudara, tepuk tangan bagi Tuhan yang lebih meriah. Bangkit. Waktu Yesus berkata kepada Marta, percayalah, walaupun orang yang sudah mati, kalau dia percaya kepada aku, walaupun dia mati, dia pasti hidup. Tapi Marta berkata, ya Tuhan, aku percaya. Lalu dikatakan lagi, Marta berkata, ya Tuhan, aku percaya. Tapi waktu Yesus mau mempraktekkan membangkitkan Lazarus, Marta berkata, Tuhan sudah 4 hari dikubur, sudah bau busuk. Lalu Yesus berkata, tadi kamu berkata, ya aku percaya. Itu percaya seperti apa? Percaya seperti apa? Arti percaya itu izinkan Yesus melakukan yang terdahsyat di dalam hidup saudara. Di mana saudara dan saya tidak dapat lagi melakukannya. Tapi Yesus mampu melakukannya, katakan amin. Percaya di dalam nama Yesus. Apa yang sudah mati di dalam hidupmu dibangkitkan. Pekerjaanmu dibangkitkan. Ekonomimu dibangkitkan. Kesehatanmu yang hari-hari ini bahkan sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun tidak sembuh-sembuh, di dalam nama Yesus dibangkitkan. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya menaklukkan semuanya. Saudara bergairahkah mendengar kabar tentang kuasa kebangkitan Yesus? Itu yang membawa perubahan. Itu yang membedakan saudara dengan agama yang lain. Bahkan dengan Kristen yang lain. Karena apa? Saudara bukan berstatus Kristen saja. Tapi saudara adalah Kristen yang mempunyai hubungan. Hubungan artinya mempercayai Yesus total. Katakan amin. Kalau anak saya pergi, anak saya minta, Pah beli ini, Pah beli ini. Kalau anak saya sudah minta terus beli ini. Cuman satu aja yang saya katakan ke anak saya. Percaya, pasti papa pulang bawa. Sehingga waktu saya pulang, tidak ditanya lagi, Pak sudah beli.
Istri saya selalu saksinya. Setiap saya pulang, selalu ada tortor Batak di rumah kami. Kedua putri saya itu buka pintu. Ting, 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 ting. Lah saya turun dari motor, langsung ting, 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 ting. Sambut dengan sukacita. Ternyata sambutan ini maksudnya permintaanku dibawa gitu. Karena kalau tahu tidak dibawa pasti nggak disambut. Papa pergi lagi katanya. Kenapa? Beli yang dipesan, nggak ada duit, cari uang. Saudara, semua yang mati di dalam Yesus dibangkitkan. Sekali lagi, apa yang sedang menuju kematian di dalam hidup saudara. Dan ayat selanjutnya, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Jika secara manusia, saudara lihat ini, jika secara manusia aku telah bertarung dengan binatang buas di Efesus. Saudara tahu siapa binatang buas yang dimaksud? Para pengkhotbah atau para pendeta pengajar sesat yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Paulus menggambarkan mereka adalah binatang buas yang siap mencabik-cabik jemaat itu. Oleh karena itulah Paulus berkata, jangan tersesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Selama ini konsep kita adalah pergaulan yang buruk itu bergaul. Ternyata ini pergaulan yang buruk itu berbicara tentang bergaul dengan pengajar sesat. Suka dengar khotbah-khotbah yang selalu menghakimi, menghina pengajaran Kristen. Sehingga karena cara berpikirnya sudah disesatkan, maka kebiasaan baik itu akan menjadi buruk. Kemarin waktu demo, saudara dapat kabar tentang adik siapa? Adik Armando. Saudara dari sini mengikuti, kelihatan kalau dari sini pasti taunya cuman kitab suci. Suka berdoa. Kalau Pak Aris kemarin, Pastor, udah jam berapa tuh ya WhatsAppan? Jam 12 malam. Sudah dulu ya Pastor, naik kami mau worship 1 jam ke depan. Wih, ini oh iya dalam hati saya. Dia kan gembala juga di sana. Hampir saya bilang, wah saya gembala kalah. Udah jam 12 malam mau worship bersama istrinya 1 jam ke depan katanya. Jam 12 malam itu. Istri saya sudah worship sendiri ya itu. Itu bahasa rohnya dalam itu. Ngorak maksudnya. Jadi kalau ada teriak, darahnya halal, pukul. Tidak salah mereka. Loh kok gak salah Pak? Karena mereka bertindak sesuai dengan pengajaran yang mereka dapatkan. Bergaul dengan pengajaran akan menentukan kebiasaan kita. Karena selama ini kita bergaul dengan pengajaran anugerah, maka kebiasaan kita itu tentang anugerah. Tidak menghakimi lagi, tidak menghukum lagi, tidak mempersalahkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara, berhati-hati mendengarkan khotbah di medsos, apalagi kalau ada hamba Tuhan yang menyesatkan hamba Tuhan yang lain, udah tinggalkan itu. Sesat dari nenek moyang kita, doktrin itu sudah selalu bertentangan. Yang kita butuhkan adalah menghargai satu dengan yang lain. Kita menghargai aliran Protestan. Kita boleh radikal di gereja kita, seperti saya radikal. Paskah itu hari Jumat bukan Minggu. Itu di gereja kita karena untuk konsumsi keluarga sendiri. Tapi kalau sudah di medsos,
yang tidak percaya pasca hari Jumat tidak akan masuk surga. Wah, ini repot ini. Ini repot ini. Saudara, tentukan komunitas yang membuat kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus yang benar. Seperti Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Katakan amin. Biarlah yang dikehendaki jemaat IAS Jakarta semakin mengenal Kristus, semakin mengenal Kristus. Katakan amin. Ayat terakhir kita baca 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, jangan goyah. Bersemangatlah karena kamu tahu bahwa lebih dahsyat lagi. Nanti terakhir tepuk tangan bagi Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, jangan goyah. Bersemangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu jerih lelahmu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Bergaul dengan orang yang bersemangat dalam pekerjaan Tuhan akan melahirkan karya Tuhan di sana. Katakan amin. Bergaullah jangan bergaul dengan orang-orang yang suka mengkritiki pekerjaan Tuhan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat saudara menjauh dari pekerjaan Tuhan. Tapi bergaullah dengan orang-orang yang berapi-api di dalam pekerjaan Tuhan. Ini bukan hanya berbicara pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan Tuhan yang dimaksud adalah karir saudara itu pekerjaan Tuhan. Rumah tangga saudara itu pekerjaan Tuhan. Anak-anak saudara itu pekerjaan Tuhan. Bawalah semuanya itu kepada Tuhan. Seluruh hidup yang berhubung dengan Tuhan, surga akan support. Katakan amin. Surga akan support. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yesus itu baik bagi kita. Lihat, manusia mereka-rekakan yang buruk. Tapi semua reka-reka yang buruk itu Tuhan masukkan di dalam jebakan Batman. Gua singa itu Tuhan pakai untuk mempromosikan nama Tuhan. Bukan hanya nama Tuhan. Disitulah puncak karirnya Daniel. Itu puncak ketenaran Daniel. Di mana puncaknya? Setelah orang mereka-rekakan yang buruk. Kalau orang sudah mereka-rekakan yang buruk kepada saudara, yang kita lakukan adalah terus terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Pegang ini. Tidak ada satupun dari dulu, sekarang, bahkan sampai Yesus datang kedua kali, tidak ada satupun rancangannya yang gagal. Tidak ada firman Tuhan yang gagal. Artinya waktu kita percaya kepada firman Tuhan, maka hidup kita yang percaya kepada firman Tuhan itu tidak akan gagal. Walaupun seakan-akan gagal, seperti Daniel harus ke gua singa, seperti Yusuf harus ke penjara, ke sumur, seperti Daud harus di padang gurun, di padang belantara, dan harus diperhadapkan dengan Goliat. Sepertinya gagal, tidak ada harapan. Tapi itu Tuhan pakai untuk mempromosikan hidupmu. Untuk menyatakan kasih-Nya yang ajaib. Kuasa-Nya yang ajaib. Dia sungguh baik. Mari semua fokus kepada Yesus. Kasih yang
darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Mari jemaat Tuhan sedang angkat pujian ini, katakan Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, nama-Mu. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Mari sembah Tuhan, Yesus. sembah Tuhan. Kau sungguh baik, kau sungguh
silakan saudara sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Apa yang akan dibangkitkan jika engkau datang bersama keluargamu, bersama pasanganmu, mari bergandengan tangan. Setiap keluarga bergandengan tangan. Hampiri istrimu, hampiri suamimu. Apa yang harus dibangkitkan di momen Paskah, di momen kebangkitan, mari sampaikan. Jangan asal percaya seperti Marta, tapi percaya seperti Maria. Sampaikan permohonan dalam nama Yesus. Yes, Jakarta bangkit. Yes, Jakarta bangkit. Yes, Jakarta bangkit dalam kemuliaan. Yang ada di Zoom, sampaikan imanmu, apa yang akan dibangkitkan hari ini. Ini ibadah yang penuh dengan kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hubungan yang sudah mati, Yesus hidupkan kembali. Ekonomi yang mati, Yesus hidupkan, bangkitkan kembali. Tubuh yang selalu sakit-sakitan, Tuhan sembuhkan kembali. Pengharapan yang sudah mati, Yesus hidupkan kembali. Kami memberkati dari tempat ini dalam nama Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Sesuai akan firman-Mu, apa yang disampaikan. Ada kebangkitan dalam roh kudus kami. Roh kami bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan yang Engkau lakukan dalam kehidupan-Mu. Segala dosa, kesalahan kami sudah Kau tanggung. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah ini. Biarlah jemaat-Mu di Jakarta diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan, diberkati segala karir, diberkati semua kesehatan, bahkan seluruh keluarga-Mu diberkati. Yes, Jakarta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ada berkat, ada penyertaan, ada kemenangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Putra Roh Kudus, diberkatilah kami semua. Haleluya, haleluya. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan
Amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyaksikan IHS News minggu ini. Kita juga akan berdoa untuk sambil memberikan persembahan. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada di Senin 18 April 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Frankie Kuncoro. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook fanpage Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Yesua Hamasia, bless you. You never change. You are the God you say you are. When I'm afraid, you calm and still my beating heart. Stay the same. When hope is just a distant thought, you take my pain and you lead me to the cross. What love is this that you gave your life for me and made a way for me to know you? And I confess you're always enough for me. You're all I need. I look to you. I see the scars upon your hands and hold the truth that when I can, you always can. I'm standing here beneath the shadow of the cross. I'm overwhelmed and can't keep finding open arms. What love is this that you gave your life for me and made
Jemaat Tuhan, kita akan terima berkat dari Bapa Yahweh. Anugerah dan berkat dari Bapa Yahweh, penuh kasih karunia dari Yesua HaMasiah, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati kesehatanmu, pernikahanmu, anak-anakmu, pekerjaanmu, karirmu, studimu, pelayananmu. Tuhan berkati apa yang kau lakukan dengan baik dan benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat sudah kita terima dari Yesus HaMasiah. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Lupa pengumuman. Saudara dukung besok ada pelayanan dari Gereja Yes di Lapas, KKR Pasca jam 9 pagi. Besok di Lapas. Saudara